Kalau boleh saya saran, Anda sebaiknya mendaftar domain langsung saja ke perusahaan registrar yang sudah terakreditasi. Seperti yang sudah kita ketahui, di Indonesia ada dua perusahaan, yaitu ID Web Host atau bagian dari Jogja-Camp dan Ad Hosting bagian dari PT Ad Global. Di ID Web Host ada banyak pilihan top level domain yang bisa kita daftarkan. Anda bisa klik saja di menu domain. Pada bagian semua domain kita bisa klik view more. Nah, ini daftar top level domain yang bisa didaftarkan, termasuk ada juga pilihan top level domain dari negara lain ya. Ini di config code top level domain semua. Ini India ya, Jepang, Malaysia juga banyak. Anda bisa coba nanti. Begitupun juga di Ad Hosting, kita bisa klik di menu domain. Ini daftar harga domain. Pilihan top level domainnya memang lebih sedikit dibanding ID Web Host. Khusus untuk domain ID, walaupun Ad Hosting dan ID Web Host juga menerima pendaftaran domain ID ini, namun saya sarankan lebih baik langsung mendaftar ke Pandi. Selain harganya lebih murah, prosesnya juga lebih cepat. Nah, untuk melakukan pendaftaran domain ID, Anda bisa membuka website register.pandi.co.id. Nanti akan kita bahas lebih detail di sesi yang lain. Pada saat video tutorial ini dibuat, Pandi memiliki dua peran sekaligus, yaitu sebagai registry dan registrar. Karena selain sebagai operator yang mengurusi kebijakan, juga melayani pendaftaran domain secara langsung. Di masa mendatang mungkin saja akan ada perubahan. Pandi hanya berperan sebagai registry saja, sedangkan peran registrar akan digantikan oleh perusahaan domain hosting yang ada di Indonesia. Nah, selama belum ada perubahan, ada baiknya untuk pendaftaran domain ID ini kita langsung saja mendaftarnya di website Pandi, mengikuti sistem dan persyaratan yang sudah ditentukan. Satu hal lagi yang sangat saya sarankan kepada Anda, lebih baik menghindari promosi-promosi yang menawarkan harga domain gratis dengan syarat mengambil paket hosting tertentu, termasuk promosi yang ditawarkan oleh Ad Hosting maupun ID Web Host. Karena biasanya domain yang didapatkan dengan paket seperti itu hanya bisa diarahkan ke server hosting dari perusahaan yang bersangkutan, bahkan ada yang tidak bisa mengelola domain secara langsung sama sekali. Namun keputusan ada di Anda. Saya tidak menyatakan paket-paket seperti itu jelek atau tidak baik. Namun bagi Anda yang suka kebebasan dan senang mencoba-coba, lebih baik Anda mendaftar domain terpisah dari paket hostingnya. Dengan kebebasan mengelola domain sendiri, kita bisa saja mengarahkan domain kita ke server hosting manapun, termasuk ke server hosting yang memberikan paket yang sangat murah, walaupun perusahaan tersebut tidak terlalu terkenal. Kalau nanti kualitas dan layanannya jelek, kita bisa mengarahkan lagi ke perusahaan hosting lain yang kita anggap bagus dan bisa dipercaya.